Pengaturan ruang kelas memiliki makna yang sama dengan pengelolaan ruang kelas, di mana pengaturan ruang kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara kondusif dan juga maksimal. Pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang dilakukan untuk proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas, seperti belajar saat jam pelajaran, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengumpulkan tugas, dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian di dalam pengelolaan kelas itu berkaitan dengan fasilitas dan juga orang seperti peserta didik. Tujuan pengaturan ruang kelas. Jadi tujuannya ialah untuk menyediakan dan menciptakan suasana atau kondisi yang nyaman di kelas sehingga proses belajar mengajar dapat optimal dan membuat siswa dapat belajar dengan semangat di dalam kelas. Dan guru juga menggunakan alat bantu atau media yang menarik sehingga membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pengaturan ruang kelas. Yang pertama ada visibility, keleluasaan pandangan. Artinya di sini penempatan dan penataan barang-barang yang ada di dalam kelas tidak mengganggu pandangan para siswa. Yang kedua ada accessibility, mudah dicapai. Artinya penataan ruang kelas harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang diperlukan saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada fleksibilitas atau luas. Artinya barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan baik oleh guru maupun oleh siswa. Yang keempat adalah kenyamanan. Poin pertama kenyamanan di sini adalah keindahan. Karena kelas yang indah itu tentu saja akan membuat para siswa dan gurunya nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Pengaturan ruang kelas yang baik. Tujuannya agar terciptanya suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan dan penataan yang ruang kelasnya, sebaiknya bentuk berkelompok dan memudahkan guru bergerak untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengaturan kondisi ruang kelas. Di sini harus fasilitas dan tata caranya. Kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan di dalam ruang kelas adalah yang pertama ada fasilitas yang sesuai dengan ruang kelas. Pengaturan cahaya yang perlu diperhatikan. Cahaya yang masuk harus cukup. Masuknya cahaya dari arah kiri. Tidak boleh dari arah yang berlawanan yaitu arah depan, dan sebaiknya tidak ada yang merokok. Kemudian pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas. Memelihara kebersihan di sini siswa harus bergiliran untuk membersihkan kelas, memasang hiasan dinding dan mengatur tata duduk, lemari atau rak bukunya, dan kemudian pengaturan tempat duduk dari segi keamanan, segi kenyamanan, dan segi ukuran. Yang ketiga itu pengatur alat-alat pengajar seperti pembatasan kelas, alat-alat piagam media pembelajaran, papan tulis, spidol, dan sebagainya. Dan kemudian tata duduk antara siswa dan guru. Meja guru seharusnya lebih tinggi daripada meja siswa agar siswa dapat mengontrol setiap kegiatan pembelajaran. Faktor mempengaruhi pengaturan ruang kelas. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal.
Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang berasal dari diri siswa sendiri. Misalnya, jika ada siswa yang fisiknya kurang sehat, kemungkinan siswa itu konsentrasinya terganggu dan mungkin siswa itu mengantuk. Kan kalau siswa mengantuk bisa jadi siswa itu tertidur di dalam kelas. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri siswa ini, misalnya kondisi keluarganya, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Jika mereka memiliki masalah-masalah tersebut di dalam dirinya, contohnya kondisi keluarga yang tidak harmonis atau tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya, perhatian keluarga, kemungkinan siswa itu akan menjadi usil dan atau bisa menjadi pendiam anaknya. Hal ini juga bisa menjadi akan menjadi masalah dalam ruang kelas. Pengaturan lingkungan fisik. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan. Proses belajar yang nyaman terlihat dari kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, membicarakan tentang pengaturan lingkungan fisik. Hal ini berkaitan dengan strategi mendesain tempat duduk siswa agar nyaman dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Sebagai guru hendaknya harus dapat menciptakan suasana dan iklim belajar yang sehat agar membantu perkembangan peserta didik. Langkah-langkah praktis dalam pembentukan lingkungan fisik kelas diantaranya yaitu 1. Kelas harus terlihat bersih. Yang kedua, kelas harus terlihat nyaman. Yang ketiga, kelas harus terlihat indah. Yang keempat, tanggung jawab lingkungan fisik kelas diperuntukkan untuk semua anggota kelas, baik guru maupun siswa. Yang kelima, pemberian jarak tempat duduk siswa dan guru ataupun jarak siswa dengan papan tulis harus seimbang, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat agar siswa dapat melihat dengan baik. Dan yang terakhir ialah lingkungan fisik yang harus mengandung unsur kesehatan. Di antaranya pemberian pengedaran udara yang pas agar kelas tidak pengap dan pencahayaan yang pas di dalam kelas. Pengaturan tempat duduk siswa. Yang pertama, formasi huruf U. Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat, karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah. 2. Formasi corak. Guru mengelompokkan meja-meja setengah lingkaran di ruang kelas agar memungkinkan peserta didik untuk melakukan interaksi tim. 3. Formasi lingkaran. Para peserta didik hanya duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadap-hadapan secara langsung. 4. Formasi kelompok. Untuk kelompok, susunan ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau untuk menyusun perdebatan atau observasi dari kelompok. Yang kelima, formasi tempat kerja. Susunan ini tepat untuk lingkaran tipe laboratorium. Yang keenam, formasi pengelompokan terpisah. Guru dapat meletakkan meja atau kursi untuk kelompok kecil melakukan kerja tim. 7. Formasi susunan chevron. Dalam susunan seperti ini, tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah. 8. Kelas tradisional. Guru dapat mencoba mengelompokkan kursi-kursi dalam pasangan-pasangan untuk memungkinkan penggunaan teman belajar. 9. Formasi auditorium. Jika sebuah kelas tempat duduknya dapat mudah dipindah-pindah, maka guru dapat membentuk pembelajaran ala auditorium.